yang bermasalah di Pemkot Pak. Di Pemkot ini tidak ada Pemkot Bandung juga sama, belum ada kejelasan. Jadi maksud kami begini, ketika alasannya terbentuk kepada aduh ini keputusannya ada di Bapak Wali Kota, aduh ini keputusannya ada di pucuk pimpinan. Sebetulnya zaman kita sudah modern Pak. Jadi dalam hal ini video call juga bisa Pak. Kalau untuk keputusan saya aja sibuk-sibuk bisa kok. Walaupun provinsi saya di PP juga pegang pimpinan pusat. Tapi ketika ada keputusan yang memang bersifat harus transparan dan enak, kan kita sudah dunianya sudah modern, bisa dengan call, bisa dengan telekonferensi dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan nanti ini setelah audiensi ini minimal poin yang satu dalam tuntutan itu di dalam itu ya ini yang menjadi riskan. Kadang kita khawatirkan berkelanjutan dengan demonstrasi yang terjadi di daerah-daerah ya hari ini. Jadi sebetulnya MSPTN itu hanya menjembatani Pak, berupaya bagaimana pemerintah agar bisa mengakomodir poin-poin tersebut. Ini saya bacakan dulu poin-poin tuntutan audiensi MSPTN, KSPSI, dan Direktur Online sebagai berikut. 1. Mengingat tutup tahun, akhir bulan Desember 2022 akan segera berakhir, mendorong pemerintah terkait percepatan bansos ojek sesuai yang dijanjikan keputusan Permen Keuangan nomor 134 PMK 07/2022 yang sudah dijanjikan sejak seharusnya Oktober 2022 lalu yang sudah disalurkan di beberapa daerah tertentu. 2. Meminta seluruh Pemkot Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Pemda Kabupaten Bandung dan Kota Bandung Barat untuk membantu merancang aturan dan mendorong gubernur terkait revisi Pak Permenhub nomor 12 tahun 2019 yang terus digunakan sebagai landasan aturan transportasi online agar dikembalikan atau direvisi kepada aturan daerah masing-masing untuk bersama-sama segera mendorong, membuat dan segera bertanggung jawab merancang Pergub, Perda dan atau Pergub agar tercipta kepastian hukum dan legalitas hukum yang jelas bagi driver online roda 2. Kita roda 2 semua Pak, jadi 4 kita naik. Sementara ini Federasi Serikat Pekerja Transportasi Nusantara KSPSI AGN siap membantu memberikan usulan atau rumusan yang diperlukan sebagai bahan materi terbentuknya Pergub, Perda dan atau Pergub tersebut sehingga tidak lagi menjadi alasan untuk saling melempar tanggung jawab dan dalam pembuatan rancangan aturan tersebut seperti yang sudah tahun-tahun lalu dikasih ke gubernur dilempar ke Disub dan seterusnya akhirnya sama Disub dan akhirnya keluar Permen itu nomor 12 2019. 4. 3. Meminta pemerintah dimulai dari kabupaten kota untuk lebih mengawasi dan ikut bertanggung jawab terkait regulasi dan persaingan bisnis digital yang tengah terjadi saat ini sehingga tidak merugikan driver dan customer sebagai para objek pengguna digital di dalamnya karena sudah ada undang-undang yang disebutkan bahwa Perda, pemerintah, gubernur, mulai dari bupati itu wajib sama-sama mengawasi termasuk KPPU Pak. Terkait ini termasuk masyarakat dimintai masukannya. 4. Mendorong agar pemerintah terus berupaya membantu memfasilitasi dan menjalin informasi bersama Federasi Serikat Transportasi Nusantara bukan permintaan, tawaran Pak ya. FSPTN KSPSI yang selama ini selalu terus memberikan pembinaan terhadap para driver ojek bekerjasama dengan Koperasi dan Perisian BJSK Bungo Sejahtera Jawa Barat serta Yayasan Bungo Peduli Indonesia sehingga menjadi para pejuang dan UMKM yang berjiwa mandiri dan bertanggung jawab serta memberikan pelatihan-pelatihan positif yang mendukung dalam pekerjaannya. Perlu kiranya mendorong pemerintah menjadikan FSPTN sebagai salah satu wadah yang tetap akan menjadi perwakilan serta serikat penjembatan terkait tidak seimbangan serta keluhan-keluhan di lapangan seputar bisnis digital antara driver online, UMKM, customer dengan aplikator dan pemerintah sehingga tercipta sebuah hubungan usaha digital yang sehat, transparan, dinamis, seimbang dan berkeadilan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi begini Pak, ketika pabrik itu ada KSPSI, itu perusahaan penjembatannya atau yang membela perusahaan itu adalah Apindo ada yang memperjuangkan perusahaan. Di karyawan itu ada KSPSI. Nah kalau di ojek online ini di perusahaan ada seperti itu namanya Pak, yang memperjuangkan hak-hak daripada perusahaan aplikator ini, tetapi di drivernya tidak ada atau bukan tidak ada, yang belum ada penjembatannya. Nah ini harus sebetulnya selain dari KPPU yang sudah dibentuk oleh pemerintah yang harus mengawasi kemitraan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 36 itu ada KPPU Pak.
bukan presiden langsung. Walaupun mohon maaf tidak berjalan Pak. Sebulan 2 bulan sananya udah nggak jelas lagi. Sebulan 2 bulan nggak jelas lagi. Padahal tugas daripada beliau adalah betul-betul mengawasi daripada persaingan para pelaku usaha di bidang aplikator ini, sehingga diupayakan untuk terbina suatu usaha yang sehat, yang berkesinambungan, yang berkeadilan sesuai aturan dan perundangan yang berlaku. Nah, kembali ke yang pertama, kami ini dari Ojek sebetulnya, alhamdulillah dari Kapolres Cimahi. Itu kemarin menjalankan saudara Pak audiensi. Mohon maaf jika suratnya telat, Bu, karena kita menunggu jawabannya baru tadi malam pukul 9. Karena tadinya kita mau demo sebanyak 8.000 orang atau 8.000 driver. Tapi karena ada saran beliau ya sudah bisa audiensi kok. Ketika audiensi nanti tidak tercapai, makanya tadi saya sampaikan kalau bisa Bapak Wali Kota sebagai pemangku keputusan harus bisa menjawab. Kenapa? Karena ini nanti akan kalau tidak selesai nanti seperti di kota nanti terjadi lagi seperti itu demonstrasi kemarin ya, sampai dengan 15.000 walaupun kita umumnya di SPTN cuma 6.000 Pak, 3.000 4.000. Kalau kita sebutin besar, inflasi pemerintah juga besar Pak, nanti dampak daripada publik juga di dunia juga ini kok Jawa Barat demo mulu gitu kan. Nah ini mohon dibantu untuk Bapak Kadinsos ketika kami mempertanyakan, dan memang di KSPSI juga ada bagian tertentu kementerian yang bisa mengetahui hal itu. Memang ada belanja wajib perlindungan sosial sebagaimana dimaksud ayat 1 Kepmen PMK 7 terkait ojek yang pertama di pasal 2 ayat 2 poin A. Nah ini belum sampai yang seharusnya diberikan sejak bulan Oktober seperti yang sudah dilaksanakan di Garut ya. Oktober itu mereka menerima 600.000 tasik juga. Nah, kemudian Desember karena anggaran habis ada kebijakan 125, tapi tahun depan dianggarkan kembali. Pertama Pak, kita buka aja, kita transparan ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Untuk Kabupaten Bandung sama posisinya, lupa dananya habis di akhir tahun. Loh, kenapa habis? Terus yang buat ojek, itu kan ojek jelas ada ojek pangkalan, ada ojek online. Poinnya pertama lagi di grup A. Seharusnya dilaksanakan seperti itu. Aduh Pak, kita kewenangannya berikut di data. Data ada, saya bilang. Mau data yang mana? Yang Grab, yang SPTN. Kalau yang Grab jelas Pak, untuk kota saja 25.000 silakan. Kalau yang aplikator. Kalau yang SPTN paling banyak Cimahi berapa Pak? 100 orang ya Pak. Di bawah 100 kemungkinan. Tidak banyak untuk anggota SPTN. Jadi kita juga memahami hal ini. Ketika bentuknya demonstrasi, kita berpikir kalau demonstrasi berarti ojek pangkalan ikut Pak, yang aku bagi benar nggak, angkot ikut. Nah sedangkan upaya serikat ini kan menjembatani, bukan membuat suatu keruh atau masalah yang baru. Nah itu, jadi kita ambil jalan audiensi, mudah-mudahan ini ada keputusan Pak dari Pak Wali Kota. Kebijakan seperti apa saya buka Pak untuk Kabupaten Bandung. Kemarin Pak Bupati langsung berbicara dengan kami, alhamdulillah ya, mau menghadapi kami, ngobrol dengan kami, Pak, terbuka saja. Dan nanti CF memang tidak teranggarkan karena data dan lain-lain. Ya, kami tidak mau tahu. Yang jelas Kepmen sudah jelas di situ ada. Jadi gimana keputusannya? Gimana kalau sebentar saya tunggu, saya panggil Kadis Pangan dan lain-lain, Kadis Naker, Kadis Sub. Mereka akhirnya temukan apa yang ada di sisa di pangan Pak untuk Desember ini. Apa yang ada di Sudan. Akhirnya keluarlah ya nggak apa-apa Pak, yang penting sebetulnya kewajiban kita kan mengingatkan nggak banyak Pak, 10 kg beras, tapi minimal di sana kewajiban kita mengingatkan bapak-bapak di pemerintah sudah terlaksana, bapak-bapak sudah melaksanakan terkait kesalahan atau ada sesuatu hal yang memang tidak terakomodir, itu bisa nanti dianggarkan tahun depan dan direncanakan bersama-sama. Jadi tidak usah menjadi hal-hal yang bagaimana. Makanya sengaja Pak, mohon maaf tadi. Jadi sebetulnya memfasilitasi penyebaran. Cek ya Pak, bantuan pemerintah Pak itu apa? Mulai modal. Tahu nggak tahu? Yang tahunya dari aplikator harus isi data. Sampai dengan sekarang nggak saya ya. Isi data aja, isi data. Nah, SPTN malam nggak Pak, Garut, Tasik,
Bekasi, Bogor, Cirebon ya. Kabupaten Bandung cari. Nah, kota Bandung agak susah nih. Terkait dengan kota-kota ini makanya saya harapan mudah-mudahan ada jawaban dari Pak Wali Kota per hari ini Pak. Jadi tidak booming lagi, jadi tidak ramai lagi. Nah, seperti itu yang poin satu. Yang poin kedua Pak, terkait Permenhub ini banyak poin-poin yang memang yang terkait bansos sudah ya, yang terkait Permenhub Pak. Permenhub ini kalau dianalisir disebut kemitraan, mohon maaf ya, kemitraan berdasarkan undang-undang UMKM namanya, UMKM dan koperasi. Artinya berarti di sini ada kesamaan, kesetaraan, keseimbangan, tidak ada atasan, tidak ada bawahan, betul tidak? Nah sementara yang terjadi adalah undang-undang digunakan adalah UMKM dan koperasi, bunyinya kemitraan, tapi pelaksanaannya adalah karyawan, rasa mitra. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada kewajiban-kewajiban yang memang menyangkut kepada seperti, bukan seperti lagi dituntut, seperti seolah-olah diatur pada karyawannya. Sedangkan kemitraan tidak ada pimpinan, maksudnya tidak ada saya direkturnya, kamu bawahannya, saya atasan, nggak ada. Karena sudah jelas memang kemitraan seperti itu. Nah ini tolong diperbaiki untuk hal itu. Terus kedua Pak, yang paling terpenting ini terjadi di lapangan, kecelakaan atau laka lantas ini yang terjadi. Ini yang terbaru dan belum juga ada realisasi. Ketika Kementerian Perhubungan bagus menyampaikan bahwa setiap mitra diwajibkan memiliki BPJS-TK BPU. Apa BPJS-TK BPU? Bukan penerima upah. Nah, sekarang saya buka kisah ya. Kenapa ada BPJS-TK BPU, ada PU? Dulu kan hanya PU saja Pak. Karyawan tetap yang dapat BPJS-TK. Tetapi ketika kepemimpinan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, KSPSI memperjuangkan lewat Pak Abdullah Wakil Presiden bahwa tidak adil di mata hukum jika negara hanya memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan hanya kepada para pekerja tetap. Nah, pekerja profesi bagaimana? Karena satu pabrik aja, pabrik susu misalnya, itu kan ada pekerja tetap. Susu itu kalau susu ultra misalnya tidak akan jadi susu ultra kalau tidak ada peternak sapi Bu, kalau tidak ada pemerah sapi, betul tidak? Kalau tidak ada yang memberikan makan sapi, artinya mereka juga sama, peternak, pemberi makan sapi, pemerah sapi, itu adalah para pekerja profesi. Nah ini yang kemudian dulu pernah dituntut Pak, waktu tahun 2016-2015, Kementerian Ketenagakerjaan menghimbau aplikator untuk mencatatkan drivernya menjadi tenaga kerja, hanya mencatatkan Bu. Artinya bukan belum tentu wajib disebutkan tenaga kerja di sana. Mencatatkan agar apa? Agar mendapatkan layanan-layanan atau hak-hak pembinaan dan lain-lain, BSU dan mungkin lain-lainnya. Tetapi karena ini mungkin entah kenapa kemudian berlari kepada Disub dengan nama, kalau Grab dulu PT Solusi Transportasi Indonesia, mungkin Disub pasti ingat. Grab itu namanya dulu PT Solusi Transportasi Indonesia. Kemudian ketika, mohon maaf Pak, dikejar oleh Kemenhub terkait undang-undang ini, berarti Disub harus ngurus seperti ini. Mereka berpindah lagi menjadi PT Grab Teknologi Indonesia, bekerja sama dengan Kominfo. Ada apa ini? Jadi tanda tanya Pak. Nah yang jadi masalah, era teknologi ini, digital ini perlu kita syukuri. Tadi yang Bapak sampaikan betul Pak, kita adalah rekan Bapak, bahkan rekan semua masyarakat. Ketika Bapak ketinggalan berkas, ketika anak ibu tidak bisa diantarkan karena ibu harus rapat dan lain-lain, mereka ini memiliki jasa yang sangat besar. Jadi jangan sampai dibilang tidak beribu, tidak berbapak, karena mereka bukan lahir dari batu, tetapi dari kemajuan teknologi yang perlu kita syukuri, yang perlu kita anggap itu sebuah anugerah yang sangat besar Pak, kemajuan teknologi ini. Kalau saya pribadi dan teman-teman kepengennya cik atau pemerintah punya aplikator, tapi kenyataannya dituntut oleh aplikator, nggak boleh, pemerintah kan regulator, betul tidak? Sebetulnya kalau hal ini selesai di sana sudah selesai, masalah nggak ada lagi Pak. Cuman karena ini ada kepentingan pribadi, mohon maaf, ini bukan ada rekamannya, bukan dari pihak Walkot saja dan gubernur saja. Saya sudah dengar rekamannya ada semua. Ini ganggu, jangan ganggu dapur. Ini dapur siapa ini? Kalau orang sedikit, apa orang aktivis, kami ini sudah siap. Apapun segala resikonya untuk memperjuangkan kebenaran.
Jadi jangan sampai ini terjadi seperti ini. Tolong dibantu. Memang tugas kita begini Pak. Tugas kita hanya mengingatkan ketika pimpinan kita salah. Ketika kebijakan-kebijakan kita akui KSPSI, SPTN sangat dekat dengan Bapak Presiden Jokowi. Tapi kita juga kritis dalam menyanggah atau dalam mengkritisi daripada kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan ini mudah-mudahan menjadi suatu hal lebih baik lagi di masa depan. Nah, kemudian Pak Jokowi juga membentuk namanya KPPU dalam undang-undangnya dan lainnya, tapi berjalan hanya sebentar-sebentar. Ketika ada mulai booming baru KPPU berjalan. Nah, sebetulnya terkait hal tersebut bisa sama-sama kita perbantukan, karena sebenarnya terkait aturan ini, mohon maaf ya Bu ya, saya buka di undang-undang Pak Permenku nomor 12 tahun 2019 jelas ketika undang-undang itu tidak sesuai dan perlu dikritisi, pemerintah di sana disebutkan pemerintah, perhubungan, gubernur, bupati menerima saran masukan dari masyarakat terkait apapun sebagai pemegang daripada uang lingkup usaha digital ini. Nah, terus di sini disebutkan bahwa menteri, gubernur dan atau bupati, wali kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Yang paling terakhir itu Pak ada Pak. Mempertimbangkan dan harus wajib menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, ini saya kira teman-teman yang disampaikan masyarakat sudah sering ya, dari tahun berapa ya? Dari Permenhub juga sudah sering disampaikan, tetapi sampainya kemana gitu? Mohon maaf. Terus di UMKM sendiri jelas undang-undangnya ada. Silakan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu bisa dilihat di undang-undang daripada kemitraan bahwa sebenarnya pengusaha besar seperti Gojek, Grab, Kakon tadi malam juga dibahas, tetap yang menang itu UMKM. Mereka menghina kita bahwa aplikator itu besar, UMKM kalah, seperti itu kan. Nah, tapi dibalik lagi sama UMKM. Ketika pandemi muncul, yang bertahan siapa? UMKM. Anda aplikator, Anda bilang benci aplikator, tetapi Anda memegang hukum di dalam UMKM. Undang-undang Anda yang dipakai adalah UMKM, kan nggak lucu gitu. Nah, seperti ini Pak, ini cenderung kepada hal-hal yang disampaikan, tapi kekonyolannya sendiri. Gitu. Saya bukan intinya bukan ingin seperti penekanan atau apapun, cuman kita di sini dicarikan solusinya Pak, karena memang jelas undang-undangnya usaha besar itu dilarang menguasai mikro atau usaha kecil. Contoh kata Pak, kecilnya seperti apa? Ini nggak kecil besar. Contoh nih, ini dapat sehari berapa 200.000 misalnya. Potong 20% berapa Pak? 20% potong 20% dari 200.000 40.000 satu driver di kota itu Pak, kota Bandung itu ada 25.000. Loh kok Pak Ahmad tahu, Pak Ustaz tahu? Saya punya anggota 10.000 Pak. Grab, Gojek, Shopee dan lain-lain. Jadi saya lihat, saya bisa tahu. Oh ini begini, oh ini perkembangannya. Terkait ketika ada undang-undang pengaturan ini, sebetulnya yang bagus sesuai dengan undang-undang Permenhub itu in-driver sebetulnya. Tapi kelemahan in-driver, dia tidak memiliki kantor. Jadi dia bisa mengupayakan Pak, sok badamian, ibu ongkosnya 15.000, kata ibu teh, Pak 17 weh. Oke, sok Bu, yos tengah 12 deal. Sah Pak, halal tuh. Insya Allah halal. Daripada 18.000 ya ketampi 7.000. Kan hanya Bapak juga mungkin ke driver ya. Kang, sabar kos 15.000. Aduh enggak ya, kan bisa Pak. Bapak pertanyaannya nggak di situ. Kenapa dari pos 13.000, 15.000 kok keterima anggap 7.000? Dan pemotongan ini dilakukan bukan hanya pada driver saja, kepada penumpang juga dilakukan Pak oleh aplikator. Gojek dan Grab itu ada jasa pemesanan. Kemudian di food itu atas dasar apa Pak? Mereka menentukan 20% harus dipotong food. Nggak percaya? Tanya resto, betul nggak? Resto itu dipotong 20%. Artinya kalau kita 20, penumpang juga, resto juga, berapa keuntungan negara, keuntungan mereka yang diambil? Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, hajat hidup orang banyak ini sebetulnya harus dikuasai oleh negara. Betul, betul Pak. Hajat hidup orang banyak dikuasai negara, betul kan? Tapi bukan negara Singapura Pak.
negara kita maksudnya, bukan negara bukan negara India, betul nggak Pak? Nah, ini saya nyampaikan ada apa adanya. Nah ini para pemangku kepentingan, kalau saya Pak nggak khawatir mau dilaporkan juga silahkan, memang kenyataannya seperti itu. Intinya di KPPU juga jelas di situ bahwa perusahaan startup jelas bukan UMKM. Kenapa mengurusi UMKM? Satu, undang-undang, mohon maaf ya, undang-undang Permenhub. Kenapa aturan kemitraannya masuknya di UMKM? Ini nyambung nggak nyambung? Yang ngatur orang-orang pinter. Tetapi ketika dilihat ini UMKM pengurusannya ya. Terus kalau ditanya ketika dikait pertanggungjawaban sama Permenhub misalnya, sama Disub ditanya, ya ini gimana ini gini. Kita kan penyedia aplikasi. Mereka berlindung di Kominfo Pak. Ketika mereka tertekan, berarti yang harus jelas siapa? Kita Pak. Kita sebagai para pemangku yang tahu, dan ketika kita tahu, tentunya kami agama Muslim pengen terus terang, tapi tidak dirugikan terus apa? Artinya suka tidak suka, enak tidak enak, kita disampaikan kepada pemerintah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.